Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang pasti pernah kita semua rasakan. Sabar, terus keluh kesah, cemas, sampai mungkin rasa putus asa. Iya, iya. Sangat manusiawi. Betul. Dan untuk ngebahas ini, kita akan langsung lihat ke sumber-sumber yang sudah Anda siapkan, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Tapi misi kita kali ini bukan buat bedah sejarahnya ya, tapi benar-benar menggali, semacam peta emosi yang ditawarkan di dalamnya. Betul. Kita akan mulai dari puncak kekuatan batin, yaitu sabar, lalu turun ke lembah yang sangat manusiawi, keluh kesah, dan kegelisahan, dan terakhir kita akan lihat tanda bahaya di tepi jurang, yaitu keputusasaan. Tujuannya supaya kita paham medannya, jadi kita tahu cara menavigasinya. Baiklah, mari kita bedah lebih dalam. Dan ini peta yang sangat jujur ya. Yang menarik dari sumber-sumber ini adalah ayat-ayatnya itu tidak melukiskan manusia sebagai robot spiritual yang sempurna. Justru sebaliknya, ini adalah potret yang sangat mengakui kerapuhan kita. Ada pengakuan terhadap rasa sesak di dada, ada validasi untuk keluhan, tapi di saat yang sama juga ada panduan yang sangat jelas. Jadi ini bukan sekedar kumpulan perintah, tapi sebuah peta psikologis dan spiritual yang lengkap. Oke, mari kita mulai dari puncaknya. Sabar. Nah, tunggu dulu. Ini langsung mengubah segalanya buat saya. Saya, dan mungkin banyak dari Anda, selalu mengira sabar itu soal pasrah. Diam, menahan diri. Tapi ayat-ayat yang Anda berikan ini menggambarkannya sebagai sebuah strategi, tindakan aktif. Sabar sebagai kepasrahan yang pasif itu kesalahpahaman yang umum banget. Dalam konteks ayat-ayat ini, sabar adalah strategi aktif yang punya tujuan dan hasil. Mari kita bongkar satu persatu. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental, sabar itu kunci untuk mengundang kehadiran ilahi. Di surat Al-Anfal ayat 46 disebutkan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Coba kita resapi itu. Iya. Berarti ini bukan soal tahan aja sendirian, tapi justru cara untuk tidak sendirian. Persis. Dengan bersabar, kita justru mengundang pertolongan atau kebersamaan dari kekuatan yang lebih besar. Itu dia. Itu pergeseran paradigma yang luar biasa. Sabar bukan isolasi, tapi invitasi, undangan. Wah. Oke, lanjut ke poin kedua. Yang kedua, kita lihat bagaimana sabar menjadi alat praktis untuk bertahan. Di surat Al-A'raf ayat 128, Nabi Musa menasehati kaumnya yang sedang ditindas habis-habisan oleh Fir'aun. Kondisinya parah banget waktu itu ya. Parah banget. Dan apa nasihatnya? Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Coba perhatikan pasangannya, mohon pertolongan dan bersabar. Jadi ini strategi dua bagian yang sebenarnya sangat modern. Gimana tuh? Bagian pertama, mohon pertolongan, itu kan soal resourcefulness, mencari bantuan proaktif. Betul. Bagian kedua, bersabar, itu soal resilience, ketahanan mental. Jadi ini bukan pasrah, tapi kombinasi antara proaktif dan tahan banting. Anda menangkapnya dengan sempurna. Itu strategi untuk ketahanan, bukan untuk kekalahan. Dan ini nyambung ke poin ketiga, motivasinya. Oke, kenapa kita bersabar? Selesai, tapi ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi bukan soal bertahan demi bertahan, tapi proses bertahan itu sendiri jadi bermakna karena ada tujuan yang lebih besar. Lalu yang Terakhir, sabar itu diletakkan dalam liga yang sama dengan sifat-sifat mulia lainnya. Surat Asy-Syura ayat 43 menyebutkan bahwa barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya itu termasuk hal-hal yang diutamakan. disandingkan dengan memaafkan ya. Iya, dan kita semua tahu betapa sulitnya memaafkan kan? Dengan menempatkan sabar di level yang sama, sumber ini menegaskan bahwa sabar itu pilar karakter yang kuat, bukan tanda kelemahan. Oke, jadi gambaran yang muncul jelas sekali. Sabar itu sebuah kekuatan, sebuah pilihan, otot spiritual yang bisa dilatih. Terhubung dengan keyakinan, tindakan aktif, dan tujuan besar. Bukan cuma menahan napas saat ada masalah, tapi sebuah sikap strategis. Oke, konsep sabar sebagai kekuatan strategis ini luar biasa. Tapi, jujur aja deh, nggak setiap hari kita bisa sekuat itu kan? Betul, betul. Manusiawi sekali. Dan ayat-ayat yang Anda berikan ini juga sangat jujur soal itu. Nah, sekarang kita turun dari puncak ke lembah. Bagaimana sumber-sumber ini membahas sisi lain dari kita? Sisi yang kadang mengeluh, cemas, dan gelisah. Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Ayat-ayat ini tidak serta-merta menghakimi perasaan itu. Sebaliknya, perasaan-perasaan ini digambarkan sebagai bagian dari paket menjadi manusia yang perlu dikenali dan dikelola.
Dalam bahasa Arab klasik, ada istilah seperti jaza, yang artinya bukan sekedar cemas, tapi lebih ke arah kepanikan atau kegelisahan yang tidak sabaran. Kepanikan ya? Contohnya seperti apa di dalam ayat-ayatnya? Lihat saja keluhan kaum Musa di surat Al-A'raf ayat 129. Bahkan setelah Nabi Musa datang sebagai penyelamat, mereka masih mengeluh. Mereka bilang, kami telah ditindas sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Wah, Ini potret psikologis yang dalam banget. Mereka berharap ada juru selamat, masalah langsung selesai. Tapi ternyata penderitaan masih lanjut. Keluhan itu adalah ekspresi dari kelelahan dan frustrasi mereka. Dan ayat ini tidak menyensornya. pasti rasanya frustrasi banget ya. Itu sangat bisa dipahami. Kita sering berharap ada solusi instan, dan ketika nggak terjadi, rasa lelah mental itu muncul jadi keluhan. Tepat. Lalu ada bentuk kegelisahan lain yang lebih dalam, yang lahir dari keraguan. Surat Ibrahim ayat 9 menggambarkan kondisi orang-orang yang berada dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan. Ini bukan cemas biasa karena telat bayar tagihan, ini kecemasan eksistensial. Keraguan pada pondasi keyakinan ya. Iya. Dan itu bisa melumpuhkan, membuat kita nggak bisa bergerak. Dan sepertinya, beban psikologis ini diakui sebagai sesuatu yang sangat nyata ya. Saya perhatikan ada frasa-frasa seperti kesempitan di dalam dada. Itu kan puitis, tapi juga sangat fisik. Kenapa ya bahasa seperti itu yang dipakai? Pertanyaan bagus, karena itu adalah pengakuan terhadap sifat psikosomatis dari stres dan beban mental. Frasa seperti di surat Al-A'raf ayat 2, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Atau di surat An-Nam ayat 70, janganlah dadamu merasa sempit. Itu pengakuan bahwa tekanan batin itu terasa di badan. Persis, rasa sesak itu nyata, bahkan bagi para nabi. Dan perintah jangan merasa sempit ini menarik, karena ini menyiratkan bahwa ini adalah pertarungan aktif. Perasaan itu akan datang, dan tugas kita adalah melawannya agar tidak menguasai kita. Jadi ada pengakuan terhadap perasaan itu, sekaligus instruksi untuk melawannya. Tapi apakah ada batasnya? Sejauh mana perasaan-perasaan ini diizinkan sebelum jadi berbahaya? Ada, dan batasnya sangat jelas. Peringatannya ada di surat Fatir, ayat 8. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Janganlah dirimu binasa. Ya, ini garisnya. Merasa sedih, kecewa, cemas, itu satu hal. Tapi membiarkan kesedihan itu menghancurkan diri kita, membuat kita binasa, itu hal lain. Ada perbedaan besar antara merasakan emosi dengan dikuasai oleh emosi itu sampai ke titik kehancuran. Sangat menarik. Jadi ayat-ayat ini seolah memvalidasi perasaan sulit itu sebagai sesuatu yang wajar. Keluhan, cemas, sesek di dada, semua diakui. Tapi hampir selalu diikuti pengingat untuk tidak berhenti di situ. Perasaan itu ada, tapi respons kita itulah yang menentukan. Kita sudah dari puncak kekuatan, turun ke lembah yang manusiawi. Sekarang kita sampai di titik yang paling bahaya kan? Di pinggir jurang, keputusasaan. Apa yang membedakan kesedihan atau kegelisahan yang wajar ini dengan keputusasaan total menurut ayat-ayat ini? Ini pembedaan yang paling krusial dalam peta emosi ini. Kesedihan dan kegelisahan itu emosi. Keputusasaan adalah runtuhnya keyakinan. Oh, Yang satu datang dan pergi. Yang satunya lagi adalah sebuah kesimpulan final. Sumber-sumber ini menggunakan beberapa istilah seperti ya'is dan kunut. Yang keduanya berarti keputusasaan, tapi dengan nuansa yang sedikit berbeda. Kunut itu seringkali merujuk pada keputusasaan yang sampai terlihat dari luar, dari raut muka dan sikap. dan sepertinya ini digambarkan sebagai sesuatu yang sangat mudah terjadi pada kita ya. Sangat mudah. Sifat rapuh manusia ini digambarkan dengan gamblang di surat Fussilat ayat 49. Dikatakan manusia itu kalau dapat kebaikan nggak pernah bosen berdoa minta lebih. Tapi begitu ditimpa malapetaka maka ia menjadi putus asa lagi putus harapan. Faya usun konut. Wah, Ini menunjukkan betapa mudahnya pendulum emosi kita berayun dari optimisme tak terbatas ke pesimisme total jika tidak ditambahkan pada sesuatu yang lebih kokoh. gampang banget ya. Kita kelempar dari satu ekstrim ke ekstrim lain. Lalu di mana letak bahayanya yang sesungguhnya dari keputusasaan ini? Bahayanya terletak pada signifikansi spiritualnya. Keputusasaan dianggap sebagai garis merah teologis. Lihat betapa kerasnya larangan ini di surat Yusuf ayat 87.
Ini perkataan Nabi Yakub yang sudah puluhan tahun kehilangan putranya Yusuf. Beliau menderita kesedihan yang luar biasa. Luar biasa. Sampai matanya buta karena menangis. Tapi apa yang dia katakan pada anak-anaknya? Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Wow, sekeras itu ya? Disamakan dengan kekafiran. Kenapa sampai begitu? Bukankah putus asa itu hanya sebuah perasaan? Nah, karena dari perspektif ayat ini, putus asa lebih dari sekedar perasaan. Itu adalah sebuah pernyataan teologis. Saat seseorang benar-benar putus asa, pada dasarnya dia sedang mendeklarasikan satu dari dua hal. Entah rahmat Tuhan itu tidak ada, atau rahmat Tuhan itu terbatas dan tidak cukup kuat untuk mengatasi masalahnya. Keduanya, dalam teologi Islam adalah bentuk pengingkaran atau kufur terhadap sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Berputus asa berarti berhenti percaya pada kemungkinan. Itu mengubah segalanya. Jadi ini bukan lagi soal psikologis mata, tapi soal keyakinan fundamental kita. Apakah kita percaya masih ada harapan atau tidak? Saya juga lihat di daftar isi untuk surat Az-Zumar yang Anda berikan, judulnya sangat eksplisit, larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Betul. Itu bukan lagi nasihat, tapi larangan keras. Sebuah perintah. Kenapa? Karena saat kita merasa cemas atau sedih, kita masih mencari solusi, kita masih berharap. Tapi keputusasaan adalah titik di mana kita berhenti mencari. Kita sudah menyimpulkan bahwa tidak ada solusi sama sekali. Dan kesimpulan itulah yang secara spiritual dilarang. Karena itu sama saja dengan mengatakan bahwa kekuatan masalah kita lebih besar daripada kekuatan rahmat Tuhan. Jadi kalau kita rangkum perjalanan ini, ada sebuah garis yang sangat jelas ya. Merasa sedih, cemas, tertekan, bahkan sampai mengeluh, itu semua berada di dalam lembah pengalaman manusiawi yang perlu dikelola dengan sabar. Iya, betul. Tapi keputusasaan total, keyakinan bahwa tidak ada lagi harapan dan pertolongan tidak akan pernah datang, itu adalah melintasi batas, masuk ke dalam krisis spiritual, di mana kita mulai mengingkari hakikat dari rahmat Tuhan itu sendiri. Sungguh sebuah perjalanan menelusuri peta emosi yang mencerahkan. Terima kasih telah berbagi sumber-sumber yang begitu mendalam ini. Peta yang Anda berikan ini benar-benar menunjukkan mana jalan yang menguatkan, mana lembah yang wajar dilalui, dan mana jurang yang harus dihindari. Betul sekali. Di satu sisi, sabar adalah puncak kekuatan, sebuah strategi aktif yang berlandaskan iman. Di sisi lain, lembah keluh kesah dan kegelisahan adalah bagian nyata dari perjalanan. Tapi, ada peringatan keras untuk tidak mendekati tepi jurang keputusasaan. Sebuah panduan untuk navigasi batin yang mengakui badai, tapi juga menunjukkan cara menemukan pelabuhan yang aman. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pikiran untuk Anda renungkan. Kita telah melihat bagaimana ayat-ayat ini menggambarkan pertarungan internal antara perasaan kita dan respons yang kita pilih. Ini memunculkan sebuah pertanyaan menarik untuk Anda. Bagaimana tindakan mengekspresikan kesabaran secara lahiriah, misalnya dengan menahan lidah dari keluhan, dengan tetap bangun pagi dan bekerja, bahkan saat batin kita sedang bergejolak, dapat secara perlahan mengubah kondisi batin kita dari waktu ke waktu. Apakah berlaku sabar adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi sabar? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.